Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad Ilyas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kedua kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwasanya iman kepada kitab Allah ini adalah merupakan rukun iman, ya. Jadi dia termasuk perkara yang sifatnya itu prinsip, ya, usul pokok, ya. Seorang muslim dia beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh lembaran wahyu atau suhuf, ya. Suhuf yang telah diberikan kepada sebagian rasulnya. Seorang muslim juga meyakini bahwa kitab-kitab ataupun suhuf-suhuf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasulnya, ya, supaya mereka para rasul itu menyampaikan syariat dan agamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Seorang muslim itu apa? Mengimani, ya, meyakini, membenarkan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat, ya, Zabur, Injil, Al-Qur'an, ya, termasuk suhuf Ibrahim wa Musa, ya, suhuf Ibrahim dan Musa, lembaran-lembaran yang diberikan Allah kepada Ibrahim dan Musa, ya. Dan setiap rasul itu apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, ya. Setiap rasul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Nah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan nama-namanya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, termasuk suhuf tadi. Tetapi kita juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul yang lain. Itu secara global, bahwa kita meyakini para rasul itu diberikan oleh Allah SWT kitab-kitab, ya. Tapi tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka kita beriman secara global. Nah, di antara 4 kitab itu yang paling besar itu adalah Al-Quran, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus diimani. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Injil diturunkan kepada hamba Allah dan Rasulnya, yaitu Isa alaihissalam. Ini disebutkan nama kitab-kitab ini di dalam Al-Quran, termasuk siapa Rasul yang menerimanya. Maka kita dituntut untuk mengimani, ya, meyakini dan membenarkan kitab-kitab tersebut. Dan kitab yang paling agung di antara 4 kitab tersebut adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Quran ini adalah batu ujian atau penentu benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan juga berfungsi sebagai penyempurna seluruh syariat dan hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai batu ujian, ya,
sebagai penentu benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan tadi. Karena ayat-ayat yang diturunkan ya sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu sudah banyak yang diganti, dirubah, dikurangi, ditambah ya oleh orang-orang ahli kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil wahyu ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman seluruh kitab-kitabnya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 136 ya. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, jadi dalam surat An-Nisa ini Allah memerintahkan kepada orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjalankan syariat-syariatnya. Tetaplah kalian beriman, maksudnya istiqomahlah kalian di dalam keimanan. Ya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya. Jadi kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu tadi Taurat, Zabur, Injil, ya, termasuk suhuf Ibrahim dan Musa. Maknanya di sini kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran itu adalah kitab-kitab samawi, ya, kitab-kitab samawi, ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ya. Di agama yang mempunyai kitab samawi, ya, Yahudi, Nasrani, Islam, ya. Adapun yang lain, Shinto, Konghucu dan lain sebagainya, ya, atau Hindu, Buddha dan sebagainya, dia tidak disebut sebagai ahli kitab karena memang tidak ada kitab yang diturunkan dari langit, ya. Jadi dibuat oleh manusia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kitab-kitabnya, yaitu disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 2 sampai 4, ya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal, ya, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, Dia menurunkan Alkitab, maksudnya Alkitab di sini Al-Qur'an, ya. Jadi Alkitab di sini adalah Al-Qur'an, ya. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, ya. Wa anzala Taurat, menurunkan Taurat, wal Injil, dan Injil. Min qablu hudal linnas, sebelum Al-Quran, ya, yaitu Taurat dan Injil itu diturunkan sebelum Al-Quran. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda, yaitu Al-Quran maksudnya, ya. Jadi Allah SWT menyampaikan tentang kitab-kitabnya, nama-namanya yang disebutkan, ya. Setelah Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah
hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya, Dia menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, yaitu Al-Quran, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, ya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, ya, yang mana Taurat Injil itu menjadi petunjuk bagi manusia, ya. Sebelum diturunkan Al-Quran, maka pedoman hidup manusia, petunjuk itu adalah Kitabullah, Taurat dan Injil, ya. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Dia menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ya. Itu dalam surah Ali Imran ayat 2 sampai 4, ya. Kemudian Allah menegaskan lagi, ya, bahwasanya kitab itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, ya. Wa muhaiminan alaihi. Al-Quran itu adalah batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Surat Al-Maidah ayat 48, ya. Apa makna wa muhaiminan alaihi? Al-Quran itu batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, ya. Para mufassir menyebutkan, ya, batu ujian bagi kitab-kitab yang lain, maksudnya Al-Quran itu adalah sebagai saksi atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi Al-Quran ini sebagai saksi akan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat, kitab Injil, itu semua adalah firman Allah, ya. Kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya, ya. Yang kedua, yaitu maknanya adalah Al-Quran itu sebagai penjelas atas apa yang telah banyak dirubah oleh pendeta-pendeta, ya, Yahudi dan Nasrani. Al-Quran menjelaskan, ya, di dalam apa? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya kitab Taurat, ya, itu sudah diubah oleh para pendeta Yahudi, ya, dipindah tempatnya, dikurangi, ditambahi, dihapus, diganti, dimasukkan dengan apa? Perkataan yang lain, ya. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga maknanya, yaitu Al-Quran itu adalah rujukan atas masalah-masalah hukum, ya, yang masih berlaku atau tidak berlaku, ya. Jadi di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil itu apa-apa yang tidak dihapus dalam Al-Quran, ya berarti masih tetap berjalan sama, ya. Berita, misalkan berita untuk bertaubat kepada Allah, ya, walaupun kaifiahnya, tata caranya itu berbeda, ya. Nah, ini Allah menyebutkan nama apa? Kitabnya Taurat dan Injil. Zabur di mana disebutkan? Di dalam surat An-Nisa 163. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan zabur kepada Daud, ya. Daud bin Sulaiman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan kitab-kitabnya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, kalau kitab itu disebutkan nama-namanya, maka kita wajib mengimani nama-namanya. Begitu pula dengan nama-nama Rasul yang menerima kitab-kitab tersebut, kita wajib mengimaninya. Ada kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul yang tidak disebut namanya, ya, baik nama kitabnya ataupun nama Rasulnya, maka kita wajib mengimaninya secara global saja, bahwasanya setiap Rasul itu diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan hanya kitab-kitab apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, Taurat, Zabur, Injil, ya, tapi ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah diwahyukan kepada para Rasulnya, ya, yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Kitabnya apa, Rasulnya siapa yang menerima, nah itu pokoknya kita beriman saja secara
secara global. Ya. Adapun terhadap kitab-kitab tadi kita beriman secara apa? Secara apa? Lebih rinci, ya namanya, kitabnya, ya kemudian kepada siapa diturunkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an ini berkali-kali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Bahwa dia adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin, yaitu Rabb semesta alam, ya. Nazala bihi ruhul amin. Dia Al-Qur'an itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Ruhul Amin itu adalah Jibril alaihissalam, ya. Ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal munzirin, ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ya, agar Nabi Muhammad SAW itu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang menjadi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu, ya. Jadi disebut Al-Qur'an ini dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Nah, ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196, ya. Jadi menegaskan menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kemudian Al-Qur'an itu turun dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Diterangkan dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad itu menjadi salah seorang pemberi peringatan. Kemudian Allah jelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab, Allah sendiri mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab, bilisan Arabiyyin mubin, ya. Dan sungguh Al-Qur'an itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua yaitu berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kitab-kitab tersebut, ya, di dalam banyak hadis, ya. Jadi Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Rasul SAW bersabda, keberadaan kalian, maksudnya kalian para sahabat umat Islam ini, keberadaan kalian di antara umat-umat terdahulu itu seperti perumpamaan antara sholat asar hingga matahari terbenam, ya. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan keberadaan umat Islam ini, kaum muslimin ini, di antara umat-umat terdahulu, Yahudi, Nasrani, itu perumpamaannya seperti antara sholat asar hingga matahari terbenam, maghrib. Pemeluk Taurat diberi Taurat, dan mereka mengamalkannya hingga pertengahan siang, berarti zuhur, ya. Kemudian mereka tidak bisa lagi mengamalkannya sehingga diberi satu qiraat. Kemudian pemeluk Injil diberi Injil, dan mereka mengamalkannya hingga sholat asar, dari sholat zuhur sampai asar. Itu umurnya, ya, masanya orang-orang yang diberi Injil, para pemeluk Injil, ya. Mereka mengamalkannya hingga sholat asar didirikan, lantas mereka tidak bisa lagi mengamalkannya,
dan mereka diberi satu qiraat ya. Kemudian kalian diberi Al-Quran dan kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam. Maksudnya dari asar tadi itu sampai matahari terbenam. Lantas kalian diberi dua qiraat. Jadi umat Islam ini apa? Ngamalkannya itu apa? Umurnya itu pendek antara asar sampai matahari terbenam, tapi upahnya ya, balasannya itu dua qiraat, 2 kali lebih banyak daripada orang ahli kitab tadi itu. Maka orang-orang ahli kitab pun protes. Mereka, maksudnya kaum muslimin, lebih sedikit bekerja daripada kami. Namun mengapa mereka lebih banyak pahalanya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, apakah berarti aku mendolimi hak kalian? Mereka menjawab, tidak. Allah kemudian berfirman, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi dalam hadis Bukhari ini disebutkan bahwasanya apa? Pemeluk Taurat diberi Taurat. Pemeluk Injil diberi Injil ya. Kemudian kalian diberi Al-Qur'an. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Allah menurunkan kitab Taurat, Injil ya, termasuk Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan masa mereka mengamalkan Taurat itu sampai kapan? Taurat itu sampai pertengahan siang. Jadi mulai pagi sampai pertengahan siang, panjang ini ya, sampai dulu. Sedangkan pemeluk Injil diberi Injil, mereka mengamalkan hingga asar. Ini perumpamaan, permisalan. Jadi waktunya ya, antara duhur sampai asar. Sedangkan kalian diberi Al-Quran dan kalian mengamalkan Al-Quran itu sampai matahari terbenam. Tapi diberikan balasan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka protes. Mereka kerjanya lebih sedikit kok, diberi pahala lebih banyak. Allah menjawab, apakah aku mendolimi kalian? Apakah aku mendolimi hak kalian? Mereka menjawab tidak. Kemudian Allah mengatakan, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki ya. Jadi Allah SWT itu bebas ya. Yang jelas orang yang sudah mengerjakan kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Cuma ada orang yang mengerjakan kebaikan dibalas dengan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umatnya Rasulullah SAW ya. Dan kita banyak mendapati setiap satu kebaikan yang kita laksanakan, yang dikerjakan oleh umatnya Rasulullah SAW dibalas 10 kali lipat ya. Sampai Nabi mengatakan apa? Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan apa? 10 kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda ya, ini tentang Al-Quran ya, tentang kitab Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la hasada illa fisnataini ya, rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak diperbolehkan hasad kecuali pada 2 hal, yaitu seorang yang diberi karunia Al-Quran oleh Allah sehingga dia membacanya di pertengahan malam dan siang, dan seseorang yang diberi karunia harta oleh Allah sehingga dia menginfakkannya pada malam dan siang hari ya. Jadi Nabi mengatakan apa? La hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri dengki kecuali pada 2 hal. Siapa itu yang boleh dihasati, diiri itu? Rajulun atahul Quran fa huwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu seorang yang diberi karunia Al-Quran oleh Allah sehingga dia membaca Al-Quran itu di siang, di pertengahan malam dan siang. Yang kedua, orang yang diberi harta oleh Allah kemudian dia menginfakkan hartanya itu
Hasad ini penyakit hati, Pak ya. Jadi hasad ini kita sama Rasulullah SAW itu disuruh apa? Menjauhi, ya. Iyyakum wal hasad, jauhilah hasad, ya. Hati-hati dengan hasad. Karena apa? Hasad itu memakan amal seperti api memakan kayu bakar, ya. Jadi orang yang hasad kepada seseorang itu amal-amalnya itu akan habis seperti apa? Seperti kayu bakar yang dimakan oleh api, ya. Pahalanya hilang, amal-amalnya itu akan apa? Habis semuanya. Nah, Rasulullah mengecualikan boleh hasad kepada dua orang. Orang yang diberi Quran kemudian dia baca siang dan malam. Kita boleh iri, ya. Iri kepada orang yang baca Quran, ya. Yang kedua, iri kepada orang yang diberi karunia harta. Hartanya diinfakkan siang dan malam, ya. Maka kita boleh hasad di sini, ya, iri. Seandainya saya punya harta seperti si fulan itu, saya akan berinfak. Nah, sama seperti si fulan. Nah, dia nanti mendapat pahala, ya, seperti pahala orang yang berharta. Ya. Nah, itu menegaskan juga Nabi SAW bahwasanya apa? Orang yang diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu dia membacanya. Jadi disebutkan kitabullah, yaitu Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi SAW disebutkan taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meninggalkan kepada kalian, selama kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya. Jadi aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat, ya, sepeninggalku nanti, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah rasulnya, ya. Maka Al-Quran ini harus kita pelajari, ya. Kita baca, kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan. Selama kita berpegang dengan Al-Quran, kita tidak akan sesat. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah tidak akan sesat, tidak akan celaka, ya. Begitu kata Allah SWT. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat, fala yadhillu wa la yashqa, dan tidak akan celaka. Sebaliknya, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, ya. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka pada kiamat dalam keadaan buta, ya. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah yaitu Al-Quran, dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah SWT yaitu Al-Quran, maka mereka ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, dan Allah akan kumpulkan mereka pada kiamat dalam keadaan buta, ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya Nabi bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun, ya. Jadi kata Nabi SAW apa? Jangan kalian membenarkan ahli kitab. La tusaddiqu ahlal kitab, jangan kalian membenarkan ahli kitab. Wala tukadzibuhum, dan jangan pula mendustakan mereka. Jangan membenarkan mereka, jangan mendustakan mereka. Wa qulu, namun ucapkanlah amanna billadzi unzila ilaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi kita beriman kepada yang diturunkan kepada kami Al-Quran, dan beriman kepada yang diturunkan kepada kalian Taurat Injil, ya. Taurat Injil yang diturunkan Allah langsung murni, ya. Tidak ada perubahan-perubahan, ya. Wa ilahuna wa
Tuhan kalian itu satu yaitu Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya menyerahkan diri kepadanya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Nah, ini apa? Peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada umatnya, jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Tapi ucapkanlah kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Jadi yang diimani itu adalah Taurat atau Injil yang diturunkan Allah kepada kalian, bukan Taurat Injil yang sudah dirubah-rubah tadi, ya. Nah, kemudian apa? Rasulullah suruh mengatakan apa? Yaitu Tuhan kita, ilah kita dan ilah kalian itu adalah satu, ya. Tuhanku dan Tuhanmu satu, yaitu Allah, dan kami hanya menyerahkan diri kepadanya, ya. Hanya kepada Allah kami berserah diri. Nah, ini dalam hadis Bukhari, ya. Jadi ini pun menunjukkan apa? Rasulullah menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada kami, yaitu Al-Quran, dan juga menurunkan kitab kepada kalian ahli kitab, yaitu apa? Yaitu Injil dan Taurat, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab ini, ya, iman kepada kitab-kitab Allah ini harus mencakup 4 perkara, ya. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah itu adalah benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasanya kitab-kitab Allah itu memang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karya Nabi Muhammad SAW seperti yang ditujukan oleh orang-orang. Ya, Al-Qur'an ini bukan firman Allah, tapi jadi karangan, ya, buatan, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itulah hikmahnya kenapa Allah menjadikan Rasulullah SAW itu ummi. Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW bisa apa? Mengarang atau membuat kitab yang sedemikian, ya, indah, sedemikian agung, sedangkan dia ini apa? Ummi, buta huruf. Ya. Tidak pandai membaca dan menulis. Nah, itu terbantahkan mereka, ya. Begitu. Karena mereka menuduh apa? Al-Quran ini adalah buatan atau karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita yang pertama, iman kepada kitab itu meyakini, membenarkan bahwa turunnya kitab itu benar-benar dari sisi Allah. Yang kedua adalah mengimani nama kitab-kitab yang kita ketahui namanya. Seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, Zabur, ya, kepada Nabi Daud AS. Ya. Itu kita wajib mengimani yang disebutkan nama-namanya oleh Allah SWT. Sedangkan yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita mengimaninya secara global, meyakini, membenarkan bahwa Allah menurunkan kitab kepada para rasul, ya. Yang ketiga adalah membenarkan berita-beritanya, ya, berita-beritanya yang benar, seperti berita dalam Al-Quran pasti benar semuanya, berita-berita yang ada dalam Al-Quran, termasuk berita-berita yang ada di dalam Taurat dan Injil yang masih belum mengalami perubahan-perubahan, ya. Makanya tadi karena mereka ini sudah berubah-ubah, Nabi mengatakan kepada sahabat ini apa? Jangan mendustakan mereka, ahli kitab. Karena khawatir apa? Yang disampaikan itu adalah betul-betul isi daripada kitab Injil atau Taurat yang belum berubah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan jangan kamu membenarkan, jangan kamu mendustakan. Ya. Jangan kamu mendustakan, khawatir kalau yang disampaikan itu betul-betul isi daripada Taurat dan Injil firman Allah, jangan kamu dustakan. Tapi jangan kamu membenarkan mereka juga, ya. Khawatir apa-apa yang disampaikan itu adalah sudah tambahan-tambahan, ya, yang dibuat-buat oleh manusia tadi. Nah, sedangkan Al-Quran ini jelas, ya, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan.
Yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus dan ridho, ya, tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun kita tidak mengetahui hikmahnya, ya. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab tadi itu, ya, di samping kita beriman, mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus, ya, oleh Al-Quran, ya. Jadi kita mengamalkan apa? Al-Quran tadi itu, ya, dan kita merasa ridho, ya, tunduk, ya, menerima, ya, hukum-hukumnya tadi itu, walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah dihapus, dimansuh, ya. Jadi seluruh kitab-kitab yang terdahulu itu telah termansuh atau terhapus oleh Al-Quranul Azim, ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah 48, ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maksudnya muhaimin di sini adalah Al-Quran itu sebagai hakim yang memutuskan benar atau tidaknya apa yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu tadi, ya. Maka berdasarkan hal ini tidak boleh mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum kitab terdahulu kecuali yang benar dan diakui oleh Al-Quran, ya. Jadi tidak boleh mengamalkan apa? Hukum-hukum dari kitab terdahulu, Taurat ataupun Injil, ya, kecuali yang benar yang diakui oleh Al-Quran, ya. Begitu. Jadi kitab-kitab terdahulu itu mansuh atau dihapus dengan turunnya Al-Quran, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya, keaslian Al-Quran ini karena Al-Quran ini akan tetap menjadi hujjah, ya, menjadi argumen, alasan bagi semua makhluk sampai hari kiamat, ya. Ya. Dan sebagai konsekuensinya tidak boleh berhukum dengan selain hukum Al-Quran, tidak boleh berhukum selain dengan Al-Quran, ya, dalam kondisi apapun, ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa 59, kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah adalah Al-Quran, kembalikan kepada Rasulnya itu adalah sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, ya. Jadi ini Al-Quran menyatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Maka apabila kamu berselisih dalam sesuatu, ya, urusan, farudduhu ilallah, kembalikan dia kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, ya. Bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut rasulnya, yaitu maksudnya kata para ulama, kembalikan bagaimana, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya, ya, kita break dulu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, mari kita lanjutkan. Langsung saja, mungkin ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, di era Rasul yang tadi membawa kitab suci masing-masing, itu kan ada masa transisi antara umat Rasul yang satu dengan umat Rasul yang selanjutnya dengan kehadiran Rasul. Masa fatroh namanya ya. Iya, masa transisi. Vakuman Rasul ya. Nah, pada saat itu diserukan setelah ada Rasul yang baru yang membawa dengan kitab yang baru, tentunya kan ini harus hijrah, harus pindah. Nah, ini bagaimana suasana atau pada waktu itu gambaran tentang masyarakat yang harus menghijrahkan diri dengan adanya Rasul yang baru ini, bagaimana cara memahaminya? Karena kan dia kan tadinya melakukan suatu peribadatan, tata cara dan sebagainya, melakukan mengimani dengan Rasul yang ada pada saat ini. Ini perpindahan ini bagaimana? Apakah yang terjadi seperti saat ini, bahwa kalau yang tetap dalam tanda kutip nggak mau bangkel, ya seperti yang saat ini terjadi, mungkin ada kaum Nasrani dan sebagainya. Apa seperti itu? Terima kasih. Kalau masa fatrah itu masa yang begini Pak, dia ini ketika diutus Rasul, mungkin dia belum ada, ya, belum lahir, ya toh. Sebelum masa kevakuman istilahnya Rasul ya. Jadi dia tidak menangi Rasul, ya. Sehingga dia tidak ngerti apa-apa. Ya. Maka dia ini tidak tahu, ya. Tidak tahu harus bagaimana. Ya. Tidak mengenal Allah, bagaimana cara beribadah, kaifiahnya dan lain sebagainya. Maka tetap yang seperti ini nanti akan diuji oleh Allah SWT di akhirat nanti. Ya. Termasuk juga orang-orang yang dia mungkin lahir dalam keadaan mungkin kurang sempurna akalnya, atau ketika Islam datang dia sudah tua, sudah pikun. Ketika datang Rasul itu dia sudah tua sekali, tidak ngerti apa-apa dan sebagainya. Tapi kalau bagi mereka yang mereka mendapati Rasul, maka mereka harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut, mengimani kitab yang diturunkan kepada Rasul tersebut, mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Kemudian setelah Rasul tersebut sudah tidak ada, meninggal ya dunia atau diwafatkan oleh Allah SWT, kemudian ada Rasul yang lain ya, yang menyempurnakan daripada ajaran Rasul sebelumnya, maka dia harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sesudahnya tadi ya. Jadi mereka belum mengamalkan Taurat, mengikuti Nabi Musa. Dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam, maka dia harus mengamalkan Injil tadi, Injil ya, beriman kepada Nabi Isa, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, nanti ketika Nabi Isa ini ada lagi Nabi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu kan sudah tertulis di dalam Taurat, di dalam Injil ya, ada Nabi akhir zaman. Nabi Isa juga mengatakan ya, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min
Nabi Isa alaihissalam ini sudah mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, yang membenarkan ya kitab Taurat tadi itu dan menyampaikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul sesudah namanya adalah Ahmad. Ya, namanya adalah Ahmad. Ahmad itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa ini sudah mengabarkan nanti sepeninggal beliau itu akan ada Rasul. Nah, Nabi Isa menyuruh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW tadi itu, sehingga ya, tidak halal bagi siapapun, baik orang Yahudi ataupun Nasrani, setelah Rasulullah SAW diutus, ya, tidak halal bagi mereka untuk mengikuti Isa alaihissalam ataupun Musa alaihissalam, mengikuti Taurat atau Injil. Maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengimani Al-Quran tadi dan mengamalkan isinya. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat. Ya, ketika Rasulullah marah melihat seseorang membawa lembaran-lembaran Taurat, ya, ringkasan Umar. Umar ini punya saudara, saudaranya ini adalah orang Yahudi dan ulamanya orang Yahudi. Dia menulis ringkasan isi Taurat itu untuk Umar bin Khattab. Kemudian mau disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah. Ya. Bahkan Nabi sampai mengatakan, ya, demi Allah, seandainya Musa hidup saat ini, ya, hidup saat ini, kemudian kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, kalian akan tersesat. Ya. Jadi setiap Rasul itu punya umat sendiri-sendiri. Ya. Artinya pada masanya. Ya. Tapi Rasulullah SAW ini untuk seluruh manusia, sepanjang zaman. Sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga orang Yahudi dan Nasrani ya harus mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Adapun mereka yang dahulu beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, mengamalkan Injil dan Taurat dengan baik, ya mereka akan masuk surga. Sebagaimana dalam cerita hadis Nabi SAW, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, semua di neraka kecuali satu. Ya kan? Nasrani pecah menjadi 72 golongan, semua di neraka kecuali satu. Nah itu tidak bisa disamakan Yahudi dan Nasrani seperti zaman sekarang ini, zaman dulu. Ya. Nah, yang beriman kepada Nabi Musa mengikuti Taurat. Dan kalau mereka betul-betul mengimani Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Injil dan ajaran Nabi Isa tadi, pasti dia akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Taurat itu, dalam Injil itu sudah disebutkan oleh Nabi Isa akan datangnya Nabi lagi sesudah beliau yang namanya Ahmad dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin begitu Pak Edi. Ya. Yang lain barangkali. Monggo. Kalau ini bukan mengenai kita, Pak. Ada yang berpendapat bahwa puasa Daud itu dilakukan di zaman Nabi Daud. Ya, Nabi Daud yang berpuasa itu. Ya. Kalau misalnya ada umat Nabi Muhammad yang mau mempraktekannya, apakah itu juga termasuk bisa dikatakan mengikuti syariatnya Nabi Daud tidak? Iya. Apakah seperti itu bisa dikatakan seperti itu? Nanti sama seperti korban kan Nabi Ibrahim. Apa kita menuntut saya Nabi? Ya, gitu ya. Iya. Haji juga begitu ya. Makanya tadi disebutkan Al-Quran ini menjadi penegas ya. Mana hukum-hukum umat terdahulu, syariat terdahulu yang dihapus, mana yang masih mereka dibiarkan diberlakukan ya. Sama puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, itu puasa yang paling dicintai. Nah, Rasulullah SAW tidak melarang dan menghapus itu puasa Daud. Sama seperti puasa puasa 10 Muharram, Asyura. Itu kan sebelum Nabi Muhammad dan sahabat, kan tidak puasa. Setelah sampai ke Madinah, di Madinah orang-orang Yahudi ahli kitab puasa itu. Kok puasa kenapa? Ini adalah hari baik. Ini hari di mana Allah menolong Nabi Musa dan Allah menenggelamkan Fir'aun kan? Ya. Kemudian mereka menghormati, merayakan kemenangan Nabi Isa tadi, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan pada sahabat, kalian kita ini lebih berhak untuk dari puasa daripada orang-orang ahli kitab tadi. Nah berarti kan sama ya mengikuti puasa. Jadi
syariat orang yang terdahulu yang tidak dihapus ya di dalam Al-Quran atau sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tetap dijalankan. Tapi kita menjalankan kaifiahnya itu sesuai dengan apa? Syariat Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita kurban itu kan teladannya, sunnahnya pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi Rasulullah SAW juga menganjurkan kita berkurban. Al-Quran menyuruh kita berkurban. Kaifiahnya seperti itu. Puasa juga begitu. Ya. Cuma kan syaratnya berbeda. Ya, seperti itu. Saya tambahkan sedikit apa-apa ya. Saya tambahkan sedikit saja. Ya. Ini tentang yaitu tentang sikap manusia di dalam menyikapi kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama ini adalah orang yang mendustakan seluruh kitab. Saya tahu Injil itu adalah orang kafir, orang musyrik, ya. Orang-orang ya, dari kalangan ahli filsafat, mereka menolak semua kitab. Ya, tidak percaya semuanya, ya. Yang kedua adalah orang-orang mukmin, ya, orang-orang beriman. Mereka beriman kepada seluruh rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu dalam surat Al-Baqarah 25. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi orang-orang beriman itu mengimani semua kitab yang diturunkan kepada para rasul, ya. Semua kitab yang diturunkan kepada rasul dan juga para rasulnya. Golongan yang ketiga ini adalah golongan Yahudi dan Nasrani, ya. Dan yang mengikuti mereka. Mereka mengatakan apa? Nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Jadi orang Yahudi hanya beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada mereka. Orang Nasrani beriman, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Injil. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Wa huwal haqqu, ya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, ya, musaddiqal lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Jadi sikap yang ketiga ini adalah kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, ya, Taurat saja, iman kepada Injil saja, ya. Dan mereka kufur kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, ya. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada sisi mereka, ya. Jadi apa? Mereka beriman terhadap sebagian kitab, yaitu Taurat dan Injil tadi itu, tetapi mereka kufur kepada sebagian yang lain. Maka Allah SWT katakan apa? Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain, ya, termasuk Al-Quran? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada itu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Ya. Itu tiga sikap manusia di dalam menyikapi kitab-kitab Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka